Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obsesi, obrolan seru seputar Indak. Alhamdulillah siang ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Bapak Kepala Dishub Jabar, Bapak Dodit Ardian Pancapana ST MSc. Apa kabar Pak Dodit? Alhamdulillah Bu, surprise saya diundang ke sini. Kantor Ibu di Jalan Asia Afrika, tapi bisa hijau banget. Jadi contoh luar biasa ini. Terasa di hutan ya Pak? Terasa di hutan, ini kalah nih kantor kita. Hijaunya tuh. Ini biasa. Bajunya masih baju besi kita ya, karena iya. barusan sidang paripurna. Sahabat-sahabat semua, kita akan mendengarkan bagaimana sih hutan Jawa Barat saat ini. Masih ada nggak hutannya gitu ya? Kemudian kalau ada, apa saja yang ada di hutan? Ada raja hutannya nggak? Barangkali seperti itu ya. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kontribusinya juga terhadap perekonomian Jawa Barat, dan tentu saja bagaimana kesejahteraan masyarakat yang kesehariannya atau mata pencahariannya dari hutan. Pak Dodit, ini 2023 kan baru saja selesai ya. Capaian-capaian apa saja ini 2023 yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Jawa Barat? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang tidak terasa ya waktu setahun itu dari waktu itu kita menanam awal 2023. Kemarin di kawasan Mendung Utara di salah satu puncak bukit itu kita juga mulai menanam lagi. Nggak terasa tiba-tiba sudah setahun gitu Bu. Dan kita ini banyak pohon yang ditanam ya Pak? Banyak. Jadi kita itu kan Jawa Barat Bu ya, total itu kan luas 3,7 juta hektar. Iya. Sementara kalau hutannya sendiri, bukan hutan, maksudnya kawasan yang tertutup, istilahnya kalau orang awam hutan lah ya. Orang hutan itu kira-kira 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar. Jadi kawasan yang tertutup oleh pohon-pohon yang rapat begitu, itu 1,5 juta hektar. Jadi kira-kira sekitar 40. Masih cukup banyak ya Pak? Persenan, masih cukup banyak Bu. Nah, di dalam peraturan Menteri, dalam aturan itu memang di Jawa Barat itu ada sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jadi itu fungsinya jadi hutan begitu. Itu ada 21% Bu. 21%. Nah, dari 21% itu memang sebagian beralih fungsi Bu, kenyataannya di lapangan. Misalnya katakan fungsinya jadi jalan, bahkan ada yang jadi danau, bahkan yang dipakai untuk jalan tol dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya dalam kawasan itu juga ada sedikit penurunan secara persentase. Nah, sehingga bagaimanapun juga hari ini dengan penduduk Jawa Barat itu kan sudah sampai 50 juta jiwa Bu ya, kira-kira tuh Bu. Hampir. Kebayang Bu. Pas zaman Pak Harto dulu Bu. Zaman Pak Harto dulu kan kalau Ibu kan dengar yang namanya program transmigrasi, satu keluarga dapat 2 hektar ya kayaknya ya, dapat 2 hektar. Kebayang kalau 50 juta penduduk, berarti kan 10 juta kepala keluarga. 10 juta kepala keluarga harusnya untuk berpenghidupan yang layak kan sudah dihitung itu ya. Bisa layak itu dapat 2 hektar. Jadi artinya 10 juta keluarga tuh harusnya dapat 20 juta hektar. Dapat 20 juta hektar. Padahal di Jawa Barat sendiri jumlah luasannya cuma 3,7 juta hektar. Sehingga tekanan yang besar itulah, kegiatan manusia yang sangat banyak itu akhirnya berdampak terhadap tekanan perubahan alih fungsi lahan, termasuk hutan. Nah, oleh sebab itu ikhtiar kita di hari ini adalah berusaha kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa fungsi hutan itu sangat penting secara ekologi, secara ekosistem sangat penting tentunya. Tapi juga ada satu hal lagi yang dimana hari ini masyarakat kan melihat bagaimana suatu kegiatan itu bisa memberikan dampak yang langsung terhadap penghidupan mereka begitu. Nah, itu juga berusaha kita pahami dan berusaha kita pahamkan begitu, bahwa hutan juga diupayakan seoptimal mungkin bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makanya kita punya tagline itu
hari ini hutan lestari masyarakat sejahtera. Bahasa Sunda nama Leungna Hejo Rakyatna Ngejo gitu, seperti gitu. itu. Leungna Hejo Rakyatna Ngejo. Seperti itu, Bu. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan seperti itu kan pastinya perlu strategi-strategi ya. Nah, ini 2024 mungkin sudah ada strategi-strategi jitu gitu ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan ini. Terus terang selama tahun 2023 ini kami sangat terbantu, Bu, oleh Disindak, Bu. Luar biasa sekali karena kita punya program dengan tagline yang tadi kami sebutkan, hutan lestari masyarakat sejahtera. Itu kalau kita singkatkan, kita buat core lagi itu, kita punya istilah namanya Forestnomics. Forestnomics. Iya. Hutannya ada lestari, nomicsnya tadi masyarakat sejahtera itu. Nah, program kita itu adalah bagaimana membuat agar hutannya itu tetap sejahtera, tetap lestari, bahkan mungkin bisa bertambah gitu, Bu. Itu kita dorong masyarakat bisa benar-benar betul-betul mendapatkan benefit. Benefit dari itu. Contohnya gini, Bu. Katakan mereka untuk mendapatkan penghidupan, katakan misalnya di satu daerah gitu. Dikatakan di kawasan Bandung Utara ini, katakan Bandung Utara. Selama ini misalnya, atau di Bandung Selatan, selama ini misalnya mereka membuat pertanian satu musim, misalnya cengek, lalu apalagi sih, engkol, lalu bawang daun, wortel, itu kan tanaman semusim. Kenyataan di lapangan bahwa hari ini itu mereka pada saat mengerjakan pertanian itu kebanyakan itu satu musim. Pada saat musim hujan saja, Lalu gimana kalau lagi musim kemarau? Rata-rata begitu musim kemarau mereka ngumbara. Ada yang ke kota bekerja jadi tukang dan sebagainya. Padahal di sisi lain sudah banyak success story itu yang dari hitung-hitungan ekonomi itu ternyata bahwa dengan menanam kopi itu bisa lebih tinggi penghasilannya dan dia bisa dimanfaatkan atau diolah itu dari musim kemarau, musim hujan terus menerus. Karena begitu sekali panen itu kan dirilis hasilnya tidak langsung, Bu, dicicil gitu, keluar sedikit-sedikit gitu, nggak kayak misalnya wortel kan kalau nggak dirilis kan buruk gitu, nggak punya cold storage dan sebagainya kan, dia buruk. Nah, dengan kopi ini mereka itu sekali invest. Kalau misalnya wortel dan lain sebagainya kan tanam rabut, tanam panen, panen gitu. Kalau dengan kopi tanam begitu ditanam 3 tahun katakan itu sudah berbuah dan di antara itu ada tanaman selanya. Di sela-sela itu masih bisa menanam yang tadi itu kayak si cengkeh dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu hari ini berusaha kita yakinkan kepada mereka bahwa dengan bertani yang sifatnya sustainable itu akan lebih menguntungkan bagi mereka. Pertanyaannya adalah hari-hari ini kan kadang-kadang begini ya, kita membuat program lalu begitu program itu sudah berjalan, pas mau panen kadang suka kita ditanya sama petaninya, Pak ini mau dikemanakan begitu, jawabannya oh mangga silakan, mangga nyanggakeun. Nah yang itu yang hal gitu yang kadang-kadang si petani kan kesannya kayak gambling gitu, nanam terus nggak tahu ujungnya kemana gitu. Nah makanya hari ini kita terima kasih ada Disindak yang sangat proaktif, urusan off-taker dan sebagainya dijaga, dibantu, dikolaborasikan, didorong oleh Disindak urusan off-takernya, dan juga kita mendapatkan si petani, katakan petani kopi, cerita petani kopi tadi ya, dia setelah menanam belajar pengemasan, labelisasi, lalu juga sertifikasi dan sebagainya. Ini diaping sekali oleh Dinas Indak itu sampai dipromosikan, Bahkan ini ada satu success story, beberapa rekan kami ada yang petani kopi sudah bisa jualan sampai ke kalau nggak salah Australia. Itu yang bantu Disindak. Terus ada petani kopi, madu. Itu kalau nggak
salah berangkat ke Korea atau Malaysia ya, Malaysia Bu ya, ke Malaysia. Nah, artinya bahwa hari ini yang kita dorong dengan semangat Forestonomics itu adalah si petani, dia dengan mengusahakan menanam hutan, itu dia mendapatkan benefit bahkan profit secara langsung, tidak lewat tangan-tangan yang lain lagi, sehingga margin yang mereka dapatkan tuh jauh lebih besar. Dan dengan margin yang lebih besar itu meyakinkan kepada mereka bahwa oh ternyata saya dengan menjaga hutan saya mendapatkan sesuatu yang lebih mensejahterakan keluarga saya. Makanya Ibu pasti pernah dengar yang namanya Pasar Leuweung itu ya. Itu kan Pasar Leuweung salah satu event andalan kita yang kita adakan di mana-mana begitu. Hari ini Bu, Pasar Leuweung itu bisa menjadi salah satu alternatif di saat orang lain membuat pasar kaget. Itu di beberapa contoh lokasi kami itu pasar kaget itu berubah menjadi Pasar Leuweung. Pasar kaget bagus sekali untuk ekonomi setempat, tapi kan kadang efeknya macet. Kalau didorong jadi Pasar Leuweung kan masuk ke hutan. Akhirnya macetnya berkurang begitu. Nah, dengan Pasar Leuweung itu masyarakat bisa mempromosikan produk-produk hutannya itu secara langsung, dan juga hal yang menguntungkannya adalah kalau di pasar kaget mah kadang sok panas gitu Bu, jam 10 sudah panas gitu. Kalau Pasar Leuweung mah di bawah tegakan pohon. Jadi konsep hutan itu bukan tumbuhannya ya Pak ya, bukan tumbuhannya bahwa ini tumbuhan perkebunan, ini tumbuhan pertanian, ini tumbuhan kehutanan, bukan seperti itu ya, tetapi lahannya untuk hutan gitu ya. Iya, tutupannya Bu. Yang kita dorong adalah tutupannya. Bahkan ke depan tuh Bu, kalau kita berpikir ya di saat aktivitas manusia tambah besar, tambah banyak, merambah ke segala tempat gitu. Kita memang harus bisa berkreasi bagaimana caranya supaya di setiap katakan mix zone itu dengan aktivitas manusia itu tetap fungsi-fungsi menghijaukan itu tetap kita jalankan. Makanya hari ini Bu, yang sangat kita dorong hari ini adalah bagaimana regenerasi petani itu bisa berjalan, terutama untuk petani-petani yang ada di kawasan buffer hutan. Itu sangat penting sekali. Begitu generasi mereka itu berpikir saya mending berangkat ke kota daripada misalnya bertahan di situ lalu berusaha memberdayakan. Ya, jangan sampai ditinggalkan gitu Pak ya. Ditinggalkan bahaya Bu. Udah konsepnya pasti pulang ke lemburnya ngebangun aja, ngebangun yang mengurangi jumlah hutan yang kita butuhkan terus-menerus. Nah, kita ini di Jawa Baratnya punya industri rotan, baik untuk furniture maupun juga untuk tempat-tempat lain ya, home decor seperti itu. Kemudian juga nih salah satunya nih tadi rotan dan kayu. Kita juga mempunyai satuan pelayanan rotan di Indah itu di Cirebon. Kemudian juga kayu. Ada satuan pelayanan untuk kayu di Sumedang. Dan komunitasnya sentralnya masih berjalan dengan baik gitu. Bahkan kalau kayu rata-rata ekspor seperti itu. Nah, mungkin bahan bakunya yang diperlukan itu adalah rotan dan kayu. Nah, bagaimana Bapak melihatnya? Jadi memang Jawa Barat ini Bu, saya pikir menjadi pasar sekaligus tempat investasi yang sangat eksotik, menarik sekali begitu. Segala macam kalau misalnya dinamai katakan untuk lokal ya. Bandung gitu ya. Bakso Bandung itu luar biasa sekali, rasanya lebih enak gitu. Padahal bahannya sama aja gitu dibanding misalnya di tempat lain katakan. Begitu namanya bakso Bandung, bubur Bandung ataupun di luar tuh trademark kayak gitu. Begitu juga kelihatannya Bu, ini industri perkayuan dan sebagainya. Kelihatannya banyak bahan-bahan yang sebetulnya diambil dari luar begitu ya. Tapi displaynya di kita. Iya, betul. Displaynya di kita. Nah, tidak jadi masalah karena ujung-ujungnya kan ini ada satu proses hilirisasi yang menarik begitu ya. Tapi di sisi lain memang hari-hari ini kita berpikir tentang apa yang disebut dengan istilah hasil hutan bukan kayu. Dengan hasil hutan bukan kayu itu
kita berharap ke depannya bahwa petani itu katakan misalnya hari ini terjadi diversifikasi material, katakan. Kalau diversifikasi material, si petani kayu itu, katakan petani hutan itu, loh nanti penghasilannya dari mana dong gitu. Makanya hari ini kita juga berusaha mendiversifikasikan peluang mata pencarian mereka, termasuk katakan yang keren hari ini istilahnya mekanisme karbon itu, Bu. Oh iya. Iya, kalau orang nanam bisa ngejaga, dia akan mendapatkan satu insentif seperti itu. Atau katakan yang tadi hari ini masyarakat pragmatis. Apa namanya? Mereka menanam itu kebanyakan maunya yang ditanam ini, Bu. Tanaman-tanaman yang menghasilkan, yang pohonnya nggak usah ditebang. Durian atau apa alpukat dan sebagainya. Dan kalau itu ditanam di hutan itu menjadi bagian dari kehutanan gitu. Betul, itu bagian dari kehutanan. Bahkan kalau kita berbicara komoditi kan sebenarnya kopi, itu masuknya perkebunan dan semua. Tapi kalau bagi kita bareng-bareng aja itu bareng-bareng aja karena kelihatannya begini. Masyarakat ini sebagai contoh saja, Bu. Hari ini kalau dia itu menjual mentahan, pasti marginnya kecil. Kalau dia menjual sudah terolah, apapun itu pasti marginnya besar. Makanya hari ini saya kadang suka nanya ke ibu gitu, Bu, ada pelatihan untuk ini ya, untuk pelatihan untuk itu nggak? Nah itu kira-kira untuk mendorong nilai tambah dan yang saya sangat suka itu di kami itu ada istilahnya kelompok tani hutan itu. Begitu ada satu katakan orang yang tercerahkan, mendapatkan pencerahan dari regenerasi petani itu rata-rata, Bu, itu di daerah itu akan timbul bangkitan ekonomi karena pola di kita teh gitu niron gitu, Bu, niron yang bagus begitu ya. Nah itu berkembang dan banyak dari success story itu berkat sentuhan kolaborasi dari Disinda. Mereka apa namanya dikawal nih apa pengemasannya dan sebagainya dengan UKM dan sebagainya itu ya. Nah itu begitu si A itu berhasil, yang lain kalau nggak gabung melakukan yang sama dan pola-pola itu di tahun 2024 ini berusaha kita dorong, Bu. Pasar leuweung itu kita dorong menjadi pasar leuweung digital. Targetnya kemarin itu yang ini masih ratusan, Bu, yang berdagang online, Bu. Ini petani-petani hari ini udah 1.000, Bu. Sudah 1.000 petani yang berdagang online. Target kita tahun ini mudah-mudahan bisa berlipat-lipat gitu. Masalahnya adalah begitu sudah jumlahnya banyak, kita berbicara kualitas. Begitu berbicara kualitas, memang kita membutuhkan di tahun ini adanya satu peningkatan kapasitas, termasuk dari Indak, termasuk dari pelaku-pelaku bisnis dan sebagainya, termasuk dari asosiasi-asosiasi pengusaha itu, mereka juga perlu kita ajak untuk urun rembuk berkolaborasi. Nah, industri ini selain rotan dan bambu juga yang banyak diminati untuk craft dan home decor itu adalah dari bambu. Bambu itu kan produk hutan ya, Pak ya, baik hutan rakyat maupun hutan negara dan sebagainya. Nah, bagaimana produk bambu saat ini? Bagus, Bu. Jadi memang apa ya? Masyarakat Jawa Barat itu banyak yang kreatif, Bu. Luar biasa. Kalau saya pernah datang ya ke kan kalau saya lihat bambu tuh sampai akarnya pun dijadiin kerajinan seperti itu. Kalau di Pasar Leuweung tuh yang kayak gitu tuh saya sampai terkagum-kagum lah ya. Oh, bisa geningan jadi bambu dan sebagainya. Saya datang ke Bali nanya dari mana gitu. Ini tuh daerah mana di Bali? Oh, saya dari Tasik gitu ya. Saya datang ke mana? Ke Jogja. Souvenir gitu. Ini bikin sendiri atau enggak, Pak? Kita ngambil dari Pasar Baru Bandung. Yang kayak gitu. Nah, hari ini usaha bambu ini kalau kita datang, Bu, katakan ke daerah Tasik ya, Ciawi itu tuh bahkan, Bu, sampai mereka itu udah nanya ke saya nih, Bu. Ini ada request nih, Bu. Ada request nih ke Ibu nih. Nanya, Pak, kalau saya jualan di aplikasi online lokal mah sudah enteng lah, udah jagoan lah gitu misalnya.
apa Tokped, di Shopee dan sebagainya. Dia nanya ke saya, kalau Amazon gimana? Gitu sudah sampai segitu, Bu. Karena apa? Hari ini itu pelaku-pelaku bisnis termasuk ya bambu craft itu ya, craft bambu dari bambu itu kualitasnya sudah sangat luar biasa, Bu. Kualitasnya sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau misalnya ada sentuhan dorongan alat produksi yang memasalkan mungkin akan sangat membantu, Bu ya. Tapi dari sisi artistiknya sudah sangat luar biasa. Bahkan kemarin tuh ada teman saya ini dia kreatif bikin aljabar, Bu. Masjid Aljabar. Itu miniaturnya. Oh, miniaturnya. Bikin. Itu keren seperti itu. Dan untuk pasar apa namanya? Komoditas bambu ini sangat ideal, Bu. Bambu itu kan paling gampang ditanam. Dia paling gampang ditanam. Ada usaha menanam bambu? Oh iya. Apa namanya, kalau kita kan program ada Jumat menanam itu, Bu ya. Setiap Jumat nanam itu, diantaranya bambu kita tanam itu. Nah, si bambu itu punya karakter dia bisa menjaga air, menangkap air, menyimpan air. Sehingga ini jadi satu komoditas yang sangat ideal. Di satu sisi dia kalau ditanam tentu menguntungkan untuk ekosistem. Di sisi lain pemanfaatannya dari ujung sampai ujung itu sudah sangat advance di kita tuh petani-petani kita. Nah, dan ternyata banyak jenisnya ya, Pak ya? Banyak jenisnya sampai kreativitasnya keluarga Ujo itu ya. Bambu bukan untuk dijual tapi ditonton gitu kan. Ditonton sampai segitunya gitu, Bu. Saya pikir di tempat lain kan tidak semasif itu. Bambu dimanfaatkan mungkin cuma dipakai untuk apa namanya, jembatan, untuk skala desa. Kalau kita bambu sampai dinikmati gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Makanya kalau kita membuat katakan hilirisasi komoditas gitu, saya pikir bambu ini salah satu yang sangat potensial sekali, bukan sih? Kira-kira itu. Ya itu mungkin ya salah satu PR kita, karena kalau hilirisasi di luar Jawa Barat mungkin agak berbeda, karena ekspor mereka masih ekspornya barang mentah gitu. Kalau Jawa Barat sebetulnya 98% dari ekspor itu hasil industri sebetulnya. Tetapi yang jadi masalah adalah bahan bakunya. Nah, bahan bakunya kita masih banyak juga yang impor seperti itu. Mudah-mudahan ke depan dengan kolaborasi kita gitu ya, mungkin di kehutanan bisa lebih menyiapkan juga bahan bakunya, dan tentu saja diolah kita di industrinya. Dan tentu saja selanjutnya adalah bagaimana mempertemukannya dengan buyer ya, dengan apa namanya pembeli seperti itu. Kemudian yang nilai tambahnya sangat tinggi juga dari hutan itu sarang burung. Nah, sarang burung bagaimana kondisinya, Pak? Jawa Barat itu juga potensi atau seperti apa? Karena ini juga salah satu yang banyak dicari. Dan kemudian madu ya. Kalau madu kemarin kita sempat bawa, dan bahkan dari teman-teman Malaysia jadi pada datang ke sini juga langsung untuk apa namanya potensi bertransaksi dan sebagainya. Memang kalau untuk madu, Bu ya. Untuk madu ini potensinya luar biasa sekali ya. Tapi memang ini pasti itu dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca, lalu juga kondisi hutannya sendiri begitu, dan budaya dari petaninya itu sendiri. Kan kalau misalnya madu itu ya, lebah itu sedikit terganggu oleh asap, terganggu sedikit oleh apa namanya polusi oleh pestisida, itu kabur itu kejadian gitu, seperti itu. Si koloni itu kabur. Memang kalau di Jawa Barat ini relatif kualitas madu itu bagus. Katakan apalagi kalau dibandingkan dengan isu-isu, oh ini ternyata madu buatan apa yang gula, glukosa dan sebagainya. Kalau yang madu-madu hutan kita ini kan dari Pasar Leuweung dan sebagainya, petani-petani itu asli. Hanya saja memang yang jadi hari ini challenge-nya adalah begitu berbicara ekspor, Bu. Itu mereka kan mengejar ada kriteria macam-macam ya, requirement-nya luar biasa, termasuk kadar air. Nah, itu yang kelihatannya jadi PR kita itu, Bu. PR kita gitu.
enaknya sih sudah gitu. Cuma kalau disuruh mengejar dengan kriteria tertentu itu kita membutuhkan ada semacam teknologi dan peningkatan kapasitas si petani itu. Jumlahnya juga mungkin belum masif begitu ya, jumlahnya belum masif, dan untuk memasifkan itu potensinya ada. Hanya saja memang berarti di sini kita harus meningkatkan kapasitas petani dan teknologinya kita tingkatkan. Sebetulnya anak-anak muda hari ini kreatif sekali, Bu. Kreatif sekali, segala macam ikhtiar mereka upayakan dengan apa subspesies yang berbeda-beda, dengan apa namanya penelitian manfaat-manfaatnya yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, itu yang kelihatannya sangat menarik. Dan sekali lagi saya melihat bahwa begitu kita berjualan produk itu sudah sedikit terolah aja, terolah, itu harganya akan naik. Kayak contohnya gini, Bu. Nilai tambahnya meningkat ya? Yes, itu. Bahkan hari ini ada petani yang jualan es krim madu. Es krim madu. Iya. Kalau madu dijual segini harganya 1, lalu susu sapi harganya dijual 1, kalau digabung jadi es krim, nilainya nggak jadi 2, tapi jadi 5. Jadi berlipat-lipat ya? Seperti itu. Nah, ini yang hari ini coba kita dorong. Lagi-lagi gimana agar mereka bisa dapat nilai tambah, naik kapasitas dengan produk-produk olahan. Jadi kita dorong seoptimal mungkin, upayakan produk-produk kehutanan Jawa Barat itu bukan yang sifatnya mentahan, bahkan kayu kalau bisa misalnya sampai kayu pun gitu harusnya furniture gitu, nggak yang mentahan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk ini Pak, salah satunya kita punya strategi di industri ini untuk diversifikasi produk gitu ya. Diversifikasi produk kita juga sekarang mungkin untuk kapas itu agak kurang seperti itu. Nah, kemudian kemarin di Balai Besar Tekstil Jawa Barat tuh ada kajian mengenai sebuah pohon yang namanya biduri. Itu bisa menjadi pengganti lah ya, bisa menjadi pengganti atau walaupun tidak substitusi tapi komplement lah gitu ya terhadap kapas, karena si seratnya dari buah biduri itu bisa dipintal gitu menjadi benang ataupun jadi filler dari jaket atau boneka seperti itu, yang diyakini itu bagus gitu, mungkin bisa menggantikan bulu angsa gitu, seperti itu. Untuk kolaborasi seperti itu memungkinkan kan Pak ya? Mungkin sekali, Bu. Mungkin sekali kan, saya terinspirasi dengan ucapannya. Karena kita belum pernah, maksudnya belum melihat budidaya si biduri itu, tapi kalau dilihat di pantai itu banyak sekali, artinya mudah ditanam kan. Hutan bakau juga bagian dari Bapak kan ya? Berarti kalau saya melihat di pesisir, tapi saya belum tahu juga dia bisa hidup di ketinggian berapa dan sebagainya. Itu kalimat dari Bu Sri Mulyani itu ya. Bedanya negara maju dengan negara yang belum maju itu apa? Bahwa setiap asetnya itu bisa dimanfaatkan dengan optimal gitu, negara maju. Begitu juga di hutan kita. Kalau misalnya hutan kita ini bisa dioptimalkan untuk berbagai macam kegiatan, itu orang juga akan semangat nanam kan, Bu, akhirnya. Memang catatannya adalah jangan sampai katakan ini sifatnya invasif. Invasif itu maksudnya dia agak rasak bahasa Sundanya itu ya, nyebar dan akhirnya mengganggu siklus dan ekosistem yang ada di tempat itu, lokal itu. Nah, seandainya persyaratan itu terpenuhi, dia tidak invasif dan sebagainya, dan memberikan nilai tambah, kenapa tidak? Kemarin kami berdiskusi panjang, berkomunikasi dengan Dinas ESDM, mendorong yang namanya hutan energi. Artinya kita membuat di tanaman-tanaman sela yang ada itu, kita tanami dengan jenis tanaman perdu. Jadi tanaman perdu kan sementara, Bu. Di antara tanaman besar yang ada, kita tanami dengan tanaman perdu yang mempunyai nilai kalori yang tinggi. Artinya kalau dia itu digunakan sebagai pembakar pembantu, co-firing itu untuk industri, itu dia akan sangat menghemat untuk bahan bakarnya begitu. Begitu juga dengan ini, Bu. Kalau misalnya katakan
hari ini di Jawa Barat ini kan lahan kritisnya 800.000 hektar, Bu. 800.000 hektar itu kan kalau dihitung kayak di Bandung ini, Bu, metropolitan Bandung itu kan Bandung, Kabupaten Cimahi, Bandung KBB, ya, Bandung Barat. Itu kan cuma 350.000 hektar, Bu. Lingkung gunungnya Bandung ini. Ini berarti 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih dari kan, Bu. Nah, itu. cekungan Bandung. Ya, seluas itu lahan kritis. Nah, artinya lahan kritis itu adalah lahan yang belum dioptimalkan. Nah, kenapa tidak ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat? Kenapa tidak misalnya kalau misalnya sifat si tanaman itu memberikan manfaat untuk kebutuhan manusia dan dia bisa ditempatkan di lokasi, ditanam di lokasi-lokasi yang sesuai dengan habitatnya, begitu. Kenapa tidak gitu? Artinya ini ada satu ikhtiar dari Dinas Indak yang luar biasa, link and match-nya itu, Bu, ya, dari penelitian masuk jadi industri, tapi sekaligus di dalam prosesnya membantu tugas kami untuk meningkatkan tutupan lahan. Itu kan keren banget itu. Iya. Kira-kira bisa, Bu, bisa, sangat terbuka, sangat bisa, sangat bisa, insya Allah kalau itu bisa memberikan manfaat. Baiklah sahabat obsesi, itu mungkin yang kita dengar yang luar biasa dari Pak Dodit. Kita akan menunggu kolaborasi ini yang terjadi, mudah-mudahan ini akan menjadi solusi ya buat hilirisasi kita di industri maupun juga menjadi solusi juga buat lahan kritis ya. Betul, Bu. Yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan Pak Dodit untuk masyarakat kita di Jawa Barat ataupun masyarakat yang mata pencahariannya di sektor kehutanan. Baik, rekan-rekan rimbawan, kami istilahnya rimbawan, Bu. Rekan-rekan rimbawan, hari ini pemerintah Jawa Barat berusaha tentu mendorong dari berbagai sektor adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat dengan berbagai upayanya, termasuk di sektor kehutanan ini. Yang berusaha kita dorong adalah bagaimana rekan-rekan semua bisa berdaya seoptimal mungkin dengan cara peningkatan kapasitas, dengan cara mendorong agar produk-produk rekan-rekan ini bisa meningkat kualitasnya, dan juga mendorong agar produk yang sudah bagus kualitasnya itu bisa dipromosikan hingga sampai kepada pembelinya. Nah, tentu saja upaya ini perlu kita kerjakan bersama-sama, dan saya punya harapan besar bahwa suatu saat nanti pada saat kita memanfaatkan hutan yang ada itu, yang kita rilis itu adalah produk-produk yang sudah turunan, sehingga harapan yang sangat besar suatu saat tidak ada pohon yang ditebang di Jawa Barat karena masyarakatnya sudah sejahtera dari hasil-hasil hutan bukan kayu. Dan terakhir teman-teman, rekan-rekan rimbawan dan seluruh masyarakat Jawa Barat, kalau hari Senin sampai Jumat rekan-rekan itu menjadi dokter, rekan-rekan menjadi guru, rekan-rekan menjadi pengusaha, rekan-rekan menjadi insinyur, rekan-rekan menjadi polisi, rekan-rekan menjadi PNS, menjadi pengusaha, saya sangat mengajak kepada rekan-rekan kalau hari Sabtu dan Minggu rekan-rekan menjadi rimbawan. Ayo kita tanam hutan-hutan kita dengan tanaman-tanaman yang kita cintai. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Oke. Terima kasih Pak Dodit. Senang sekali kita mendapatkan informasi yang luar biasa mengenai kehutanan, dan tentu saja kalau industri dan perdagangan nggak akan bisa terlepas dari produk-produk hasil hutan. Siap. Sahabat-sahabat obsesi, obrolan seru seputar Indak. Itulah Pak Dodit, Kepala Dinas Perhutanan Jawa Barat. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Sampai ketemu lagi di obsesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.